Oke teman-teman, kembali lagi ke channel ini dan jangan lupa subscribe. Ya, di sini kita akan membahas mengenai dua plugin WordPress yang cukup powerful. Yang pertama di situ ada WordPress Basic Root. Jadi di sini kita bisa membuat satu menu tambahan, di mana menu tambahan itu adalah satu basis di mana kita bisa menambahkan satu tabel baru di dalam database WordPress kita. Ini misalnya menu yang saya buat di sini adalah alumni. Kemudian yang kedua di situ ada satu plugin lagi yang digunakan memang di sini ketika kita sudah mempunyai satu rumah untuk satu tabel kita, di situ kita bisa menampilkan hasil insert di form yang kita miliki di dalam menu plugin tambahan ini. Jadi misalnya tadi kita membuat alumni, sedangkan di situ hasil insertnya ingin kita tampilkan. Ini bisa kita pakai bantuan XYZ PHP Code. Ini meskipun free, ya di sini sudah cukup powerful untuk bisa menampilkan. Ya, untuk yang premium di sini harganya sekitar 19 USD. Ini teman-teman bisa cari, yaitu XYZ PHP Code dan juga tadi WP Basic Root. Yang kita bahas pertama adalah WP Basic Root. Ya di sini misalnya saya mempunyai menu alumni seperti ini. Ya ini tabel yang biasa kita buat kalau di aplikasi PHP. Ya, di sini kita bisa melakukan create, read, update, dan delete. Kemudian menu-menu yang ada di sini misalnya seperti tambah alumni. Ya, di sini ada satu form. Ini saya sediakan variasi baik yang berupa pilihan seperti ini atau yang berupa centangan seperti ini. Kemudian ada juga yang berupa status, ya di situ bisa kita pilih salah satu. Dan ini akan tampil di sini seperti tabel, ya, dan di masing-masing list yang ada kita buat di sini itu bisa kita edit. Di sini juga saya sudah menyertakan gambar sehingga teman-teman nanti bisa upload gambar juga. Untuk link source code lengkapnya silahkan cek, ya, ada link di bawah yang bisa di-download. Sedangkan fitur yang lain di sini ada pagination-nya. Oke, kita langsung aja ke plugin WP Basic Root, ya. Jadi apa saja sih yang ada di dalam plugin WP Basic Root? Sebetulnya ada dua file yang bisa kita ganti. Yang pertama ini WP Basic Root itu sendiri. Kemudian di sini ada juga folder includes, ya, di mana metabox-nya ini perlu kita ganti karena di metabox ini ada form-form untuk edit, untuk delete, ya, dan sebagainya. Kita lihat dulu struktur yang pertama yaitu untuk WP Basic Root. Di situ ini ada includes metabox, ya, jadi nanti untuk form yang kita gunakan dan juga untuk transaksionalnya ada di metabox. Kemudian ini scriptnya nanti bisa kita modifikasi, ya, supaya bisa kita bedakan antara satu plugin dengan plugin yang lain. Ya, jadi istilahnya di sini bagaimana kita bisa menambahkan satu menu yang lain, ya, tanpa mengganggu menu yang sudah kita buat tadi. Misalnya di situ saya menambahkan juga sponsor. Nanti kita lihat struktur perbedaannya seperti apa. Dan di sini, ya, ini secara default dia menamakan function-functionnya di sini yaitu WP Basic Root, jadi disingkat WPBC. Ya, kemudian di situ ini dia menyertakan versinya seperti itu, ya. Kemudian di sini ini untuk proses install. Jadi apa saja yang kita butuhkan, ya. Yang pertama ada satu variabel global yang sebetulnya kita juga bisa pakai di dalam plugin tadi XYZ Code, yaitu ini global WPDB. Ini fungsinya adalah tadi kita bisa melakukan query, dan ini dianggap sebagai satu instance seperti ketika Anda menggunakan CI, ya, ketika di situ Anda declare satu variabel untuk bisa kita get instance-nya, maka di situ bisa kita lakukan query secara bebas. Dan di sini kita desain, ya. Kalau di situ ada WPDB prefix, ya, misalnya WP di depannya
terus baru nama dari tabelnya ya. Ini jadi yang perlu diganti, yang pertama tabel name-nya. Kemudian di situ adalah satu perintah SQL ya untuk create table ya, sesuai dengan data yang kita butuhkan seperti apa ya, bisa seperti misalnya kita isi dengan integer atau kita isi dengan varchar ya. Ini pure ya, di sini pure kita menggunakan query SQL. Setelah itu ada beberapa menu yang perlu kita tambahkan juga di dalam WP Basic Root ini ya. Kita beralih ke bawah, ini juga sama. Jadi script dari create table itu diulang 2 kali ya. Di sini ada juga script tadi untuk insert, ini diulangi lagi. Dan ini jangan lupa setiap ada table name harus diganti semua ya, supaya tidak ada yang salah nanti ketika meng-create database-nya. Dan di situ ya, ini ada beberapa fungsi seperti update, db check ya, ini silahkan langsung saja diikuti. Dan ini ada custom table example list table ya, jadi di sini ada satu fungsi yang kita extend dari di sini ada satu kelas yang bisa kita pakai di WordPress, yaitu WordPress list table ya. Memang bentuknya sedikit berbeda dengan form PHP pada umumnya ya, karena bentuk list di WordPress itu sudah user friendly, jadi bisa di sorting, bisa di checklist kalau kita memberi check di depannya ya, dan juga ada pagination-nya. Ini yang perlu kita ganti juga di dalam fungsi construct-nya, yaitu kita di situ mengganti saja untuk singular dan plural. Jadi di sini ini bukan menentukan nama menunya dan sebagainya ya, tapi ini sebagai instansiasi aja, jadi kita bisa tahu oh ini untuk aplikasi alumni ya. Dan di kolom default di sini ya, Anda bisa mendefinisikan beberapa kolom yang nanti Anda gunakan untuk bisa menambahkan menu edit dan delete. Yang saya pakai di sini adalah menu edit dan delete-nya itu di bawah nama ya. Nanti kalau Anda mau pakai di bawah kolom yang lain terserah ya, bisa kita pakai. Dan karena di sini saya ganti nama variabelnya kolom nama ya, sehingga di sini saya juga sesuaikan supaya tidak bingung nanti ketika kita mendefinisikan fungsi-fungsinya. Kemudian ini action yang saya tambahkan. Nah, di sini ini saya pakai ya page. Di sini saya tentukan page-nya adalah alumni form ya. Kemudian di situ karena kita melakukan edit, di sini kita butuh ID. Ini alumni form akan kita definisikan di dalam meta box-nya ya, seperti itu. Ya, ini kaidah penulisan edit dan delete-nya silahkan diikuti. Ya, kemudian untuk delete ini juga ada di meta box-nya nanti. Yang penting link di sini yaitu kita sesuaikan dengan fungsi yang nanti ada di dalam meta box-nya. Kemudian di sini ada tambahan lagi ya, supaya tadi itemnya bisa terprint ya, antara nama dan juga fitur edit dan delete-nya. Ini ada no action tadi yang sudah kita definisikan untuk menambah list dari nama, edit dan delete. Dan selain itu ini supaya di depan kita bisa menambahkan checklist ya, kita bisa beri nama checklistnya apa. Kemudian di situ ya bisa kita berikan ID ya, karena di dalam checklist itu kita butuh array, sehingga di sini pakai kotak. Item apa yang di situ kita gunakan ya untuk melakukan checklist. Dan setelah itu ini ada get kolom ya, di situ bisa kita pilih kolom-kolom apa saja yang akan kita tampilkan di bagian tabel listnya. Ya, ini yang pertama kita tentu saja di situ akan memasukkan checkbox. Kemudian setelah itu ini data-data yang perlu ditampilkan di dalam tabel, nama, name ya, proses penulisan deklarasinya tinggal diikuti saja. Dan ini adalah form
tambahan ya. Kalau di sini Anda membutuhkan kolom-kolom tambahan, silahkan ditambah saja dengan struktur array seperti ini. Dan di situ ada juga satu fungsi untuk get sortable columns ya. Di sini bisa Anda cek mana yang di situ bisa di sorting, mana yang tidak bisa di sorting ya. Tinggal di sini diberi true atau false. Dan di sini ada get book actions ya. Di sini karena kita bisa melakukan delete di multiple kolam ya di situ. Jadi di sini kita bisa menambahkan, misalnya ketika kita klik beberapa checkbox itu ada action delete yang bisa kita masukkan. Dan ini proses book actionnya di situ ya. Sekali lagi di situ kita tentukan tabel name-nya apa. Dan di sini kita tinggal mengikuti saja ya, karena di situ ada berupa array ya, sehingga di sini perlu kita cek masing-masing ID yang tadi dalam bentuk array ya. Kemudian di sini kita cek apakah arraynya tunggal atau di situ arraynya jamak. Dan kalau arraynya di situ adalah jamak, kita implode supaya ID-nya itu bisa terpisah ya. Dan kemudian kita query delete from tabel where ID di sini pakai variasi in ya. Jadi include tadi bisa memasukkan ID di dalam bentuk koma, jadi 1, 2, 3, 4 seperti itu misalnya kalau ID. Kemudian di situ ya ada beberapa items yang di sini kita gunakan untuk di halaman awal ya. Di situ kita sekali lagi ganti ini tabel graphicsnya, alumni, kita mau setting di situ tiap halaman ada berapa, dan ada get columns, ada sortable. Ini fungsi-fungsi yang tadi kita definisikan di atas ditampil. Sekali lagi ini tinggal diikuti saja. Dan mungkin nanti yang perlu kita ganti adalah di bagian pagination-nya ya, karena di bagian pagination itu tergantung query yang kita pakai di situ. Jadi ketika saya menggunakan library ini pertama kali, itu jenis query-nya berbeda. Kalau kita memainkan pagination, di situ kita bisa memainkan query order by, dan juga di situ ada limit. Limitnya di sini bisa kita isi ya. Jadi kita mulai di kolam keberapa ya, kita mulai di data yang mana, kemudian di situ bisa kita tampilkan setiap halaman itu ada berapa ya. Di sini yang pertama kita lakukan, kita menghitung semua item kita ya. Ini nanti digunakan, misalnya data kita ada 100, di situ per page-nya ada 10 ya, berarti ada 10 halaman. Nah, kemudian di situ ini adalah logika yang digunakan supaya pagination-nya berjalan. Jadi di situ ada beberapa parameter yang dikirim supaya ketika diklik page-nya itu ada parameter yang digunakan untuk mengetahui sekarang ada di page berapa. Jadi yang digunakan di sini adalah parameter pages. Parameter pages ini akan dicek ya, apakah dia di situ ada isinya atau tidak ya. Jadi kalau tidak ada isinya defaultnya di halaman 1, tapi kalau ada isinya nanti kita cek ya di halaman berapa dia di situ akan ditampilkan. Kemudian untuk variabel mulai di situ kita bisa cek apakah page-nya itu lebih besar dari 1. Ketika page-nya lebih besar dari 1 ya, di situ kita bisa masukkan satu logika bahwa mulainya ini adalah page. Jadi misalnya kita masukkan 1 atau 2, kemudian per page-nya kita masukkan ya. Di situ per page-nya misalnya 10. Jadi misalnya kalau di halaman 1 ya di situ jadi 10, kalau di halaman 2 di situ jadi 20, dikurangi dengan page-nya. Jadi misalnya ini 10 ya, nanti mulainya ini jadi 0 di bagian query limit yang pertama. Setelah itu kita pakai order by ya. Di sini sekali lagi kita pakai bantuan, kita cek parameter get-nya di situ yang ada di alamat ya. Jadi kita pakai request saja
Ya, request di sini lebih kita bisa memilih gitu ya antara get atau post. Di sini diwakili request bisa. Dan di situ kita lihat karena ada array di bagian order by-nya, ya di sini kita perlu memasukkan di masing-masing fungsi get sortable columns. Get sortable columns ini akan menambahkan tadi order by-nya. Di situ ada variabel apa saja yang di situ ingin diurutkan. Dan di situ ada juga order yang bisa kita masukkan ya, karena di situ bisa disortir dari mulai bawah ke atas atau atas ke bawah. Di situ ada array lagi yaitu order yang bisa kita cek ya di masing-masing kolam itu ascending atau descending. Dan setelah itu kita masukkan hasilnya di query ini, yaitu tadi item-item yang kita gunakan. Di situ untuk parameter-parameter, di situ kita masukkan ke satu query-nya seperti ini. Karena tadi kita pilih tabel alumni, ini select bintang from alumni. Dan order by-nya ini tadi kita masukkan ya, tadi setelah kita proses di dalam fungsi-fungsi yang ada di atas, itu nanti akan menjadi satu query, bisa diurutkan ya. Misalnya yang pertama saya urutkan berdasarkan name, ascending, koma, saya urutkan berdasarkan alamat, misalnya descending, koma, ya. Terus kemudian setelah itu ada limit, ya ini limit tadi yang kita masukkan parameter mulai dan per page, ini supaya hasilnya betul ya. Jadi query ini yang saya rasa perlu diganti di library utamanya. Dan setelah itu set pagination argumentsnya, di situ tinggal kita ikuti total item per page dan juga total page-nya. Nah, ini fungsi yang digunakan untuk menambah menu di WordPress-nya. Jadi ada add menu page, ada add menu page ya. Di situ karena kita menggunakan menu utama alumni di dalam tampilan ini ya, jadi ini menu utamanya. Kemudian di dalamnya sebetulnya bisa di-insert beberapa submenu, karena saya hanya pakai satu tampilan sehingga di situ tidak saya modifikasi supaya ada banyak menu. Dan di situ ya kita bisa menambahkan submenunya. Ya di sini saya tambahkan submenu lagi untuk menambah alumni. Ini bisa muncul sebagai nanti satu link ya, di situ bisa kita klik. Dan kemudian di sini memanggil alumni form. Setelah ini kita akan melihat untuk struktur beberapa menunya di Metabox. Yang pertama di sini ada functions di PBC, ini silahkan diganti aja. Kalau defaultnya di WP Basic Root itu adalah untuk school ya. Jadi yang pertama kita buat di sini page handlernya ya, di situ kita buat tadi objek yang ada di dalam kelas yang sudah kita buat, kita cetak. Dan di situ kita panggil fungsi prepare items ya. Dan kemudian kita cek di situ ada delete nggak di dalam current actionnya ya, karena di situ ada fitur delete multiple sehingga di sini kita cek. Ya, nah setelah itu ya ini menu-menu biasa yang di situ tinggal kita ikuti saja penggunaannya ya. Dan yang perlu kita tambahkan di sini adalah menu. Kalau misalnya Anda punya beberapa sub menu tadi, ini untuk menambahkan link href-nya di sini kita bisa echo ya. Ini fungsi-fungsinya sekali lagi default. Yang perlu Anda ganti di bagian ini ya, nanti Anda memanggil page apa ketika tambah alumni itu diklik ya. Jadi di sini perlu kita siapkan nanti untuk alumni formnya ya. Ini form page handler ya yang digunakan untuk menangani formnya, ini perlu kita ganti. Terus kemudian di situ ada array ya yang nanti akan kita set. Di situ isinya apa ya, kita beri default value-nya di situ semua kosong. Dan di situ ya ini sekali lagi tinggal mengikuti saja fungsinya. Dan di sini karena saya juga
di situ menyertakan satu fungsi ya, untuk menambahkan satu gambar ketika di situ di-upload logo perusahaan ya, misalnya seperti itu. Sehingga di situ saya menyiapkan satu fungsi ya, ini adalah satu fungsi yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah di situ ada upload file di dalam form kita ya. Dan kemudian kita perlu siapkan directory. Ini cara untuk mengambil nama dari file yang kita upload ya, misalnya file logo perusahaan. Ini name-nya apa ya, name-nya di sini untuk mendapatkan nama dari file yang kita upload. Dan juga ada nama sementara, ini yang tidak kita modifikasi namanya. Dan kita tentukan directory upload kita itu di mana ya. Kalau di sini nanti akan masuk di luar ya, jadi adalah di struktur menu ini WP content, kemudian di dalam folder upload ya, kalau kita buat foldernya seperti ini. Dan di situ perlu kita definisikan site root-nya dulu ya, supaya di situ kita mendapatkan root dari file ini itu real path-nya di mana. Ini bukan sekali lagi halamat HTTP-nya, tapi di situ alamat real filenya di mana ya. Jadi di dsum.htdocs WordPress gitu ya. Dan di situ ini fungsi yang kita gunakan untuk mengupload file ya. Terus kemudian kita cek di situ fungsi uploadnya. Kita perlu di sini kalau ada file yang berhasil diupload, di situ kita masukkan direktorinya ini. Direktorinya ini nanti kita save juga di database supaya di situ bisa kita gunakan untuk menampilkan logonya tadi. Ya, ini direktori yang saya set seperti ini ya, karena tadi struktur direktorinya adalah di dalam WP content ya, folder uploadnya. Sehingga di situ nanti kita masukkan ini, kalau di direktori ini adalah untuk struktur HTTP-nya. Di slash plugin slash nama pluginnya, kemudian di includes baru nama filenya. Kemudian selain itu kita cek ya ID-nya, apakah tidak ada ID atau ada ID. Kalau tidak ada ID kita set itu ID-nya 0 ya. Terus kemudian di situ kalau ID-nya 0, ini apa yang kita isi, nama, name ya. Ini perlu kita checklist sekali lagi untuk memastikan supaya semua query-nya itu terisi ya. Jadi supaya kalau tidak ada, kalau formnya dikosongi gitu ya, ini perlu kita set supaya nanti di dalam query-nya tidak kosong. Karena field-nya cukup banyak ya yang harus kita masukkan, kita cek if else-nya. Dan ini yang kita gunakan fungsinya untuk insert ya. Jadi di situ kita tinggal masukkan tadi variabel yang sudah kita cek di dalam if else. Jadi kalau satu terlewat ya, query ini bisa error ya, karena kita insertnya per kolom di situ. Dan ini statusnya ya, kalau berhasil kita insert, hasilnya berhasil disimpan ketika error seperti itu. Dan ini ketika else if-nya ID tidak sama dengan 0, artinya di situ kita melakukan update ya. Kalau tadi kan kita cek dulu ID-nya, itu nanti di save di hidden variable ya. Kalau di situ ada ID-nya, berarti fungsi yang sedang kita lakukan di form sekarang adalah untuk editing atau kita mengupdate database-nya. Ini sama, dicek masing-masing variabelnya ada isinya atau tidak. Nah, kemudian ini kita cek ya, kita update di situ. Nah, sekali lagi karena ada filenya, ini perlu disiapkan juga if else. Jadi if else di sini untuk mengakomodasi ketika tidak ada file logo perusahaan yang diupload ya, di situ dia tidak perlu mengupdate. Nanti kita siapkan satu directory ya di situ untuk menyimpan
menyimpan tadi lokasi dari file yang kita upload. Ini ketika direktorinya kosong, ya tidak kita masukkan. Jadi ini file yang kita pakai ya untuk direktori, saya simpan di logo perusahaan. Kalau ada isinya kita update, kalau tidak ada isinya tidak perlu kita update. Dan setelah itu ya selain itu kita bisa di sini sesuai dengan ID yang kita minta ya. Ini tadi digunakan juga untuk form editing. Jadi di situ kalau ada ID yang diminta, kita bisa select ke salah satu tabel kita, kemudian kita masukkan OS ID-nya apa. Ini kita beri alias alumni forms metabox ya di situ untuk membedakan dengan form-form yang lain. Dan di sini ya ini di tampilan-tampilan ya yang perlu kita siapkan. Ini untuk form postnya di situ ya, tadi kita karena memproses juga di satu file PHP ini sehingga postnya tidak diberi action, tapi yang perlu kita siapkan karena ada file gambar ini harus dimasukkan, kalau tidak akan error ya, gambarnya tidak bisa masuk. Dan ini seperti biasa ya, di situ ini adalah form yang tadi kita siapkan. Dan ada submit ya, karena tadi formnya sudah kita buat di dalam metabox ya, sehingga di sini nanti tinggal kita panggil aja fungsi PHP-nya, nanti formnya akan muncul. Dan juga ini untuk tombol submitnya kita bisa beri nama apa, tombol untuk melakukan save-nya. Dan ini untuk form metabox handlernya seperti ini ya, kita bisa masukkan juga di situ. Kalau diklik di situ ada informasi apa saja, kita bisa cek ya, ada gambarnya, ada logonya atau tidak. Kemudian di situ kita bisa masukkan image search-nya sesuai dengan lokasi. Tadi kita masukkan logo perusahaannya, kalau ada kita tampilkan, kalau tidak ada ya tidak perlu kita tampilkan. Dan ini tadi form-form yang sudah kita isi, ini kita masukkan value-nya di masing-masing kolom. Dan ini untuk yang berupa pilihan ya, bedanya seperti ini. Dan yang berupa checkbox ya sama seperti ketika Anda membuat form HTML, tapi memang yang perlu disiapkan di sini adalah fungsi pengecekan. Jadi ada if di sini ya, kalau di situ dipilih berarti selected. Kalau kita pakai di sini select. Jadi kalau di situ kita pakai checkbox ya, tinggal di sini kita masukkan checked. Ya, di situ untuk form editing perlu kita pilih tadi yang sudah diklik yang mana. Dan ini dan seterusnya untuk masing-masing form ya. Saya rasa itu yang bisa kita siapkan di library WP Basic CRUD-nya. Jadi sekali lagi untuk memudahkan Anda, saya akan upload link WP Basic CRUD-nya ini. Silahkan tinggal digunakan saja. Dan memang ketika digunakan ini harus di import dulu jadi zip ya. Jadi satu folder ini bisa kita masukkan di satu folder, terus kemudian kita zip. Dan ini yang kita gunakan untuk membedakan dengan menu yang lain. Jadi kita bisa cek di situ untuk perbedaan nama-namanya. Ya ini saya ganti karena saya pakai nama alias misalnya CRUD sponsor, ini kita ganti WPCS. Terus kemudian di situ semuanya ini saya ganti WPCS, ini WPCS, ini WPCS. Kemudian kalau WPTP-nya jangan diganti ya, ini yang ada alias-alias tadi WPBC ini diganti semua, WPCS.
Dan ini prefixnya sponsor, ini sama seperti insert, ini diganti WPCS juga, ini WPCS, dan di situ ini masih sama, ini WPCS update DB check, ini WPCS install ya, WPCS update DB check, dan ini tidak perlu diganti. Nah, ini juga perlu diganti untuk custom table-nya supaya deklarasi kelasnya tidak sama tadi dengan list yang kita buat di bagian WP basic root. Ini tinggal di extend juga sama, kalau ini tidak perlu diganti. Dan di situ kita masukkan konstruktornya sama seperti tadi. Ini edit delete sama seperti tadi ya. Nah, ini WPCS admin menu ya, kita ganti add menunya, ini diganti WPCS, ini WPCS. Sini page handlernya juga diganti semua namanya WPCS dan sebagainya. Ya, Anda bisa punya nama sendiri ya, tergantung Anda ingin memberi nama apa. Anda beri singkatan aja di masing-masing fungsinya. WPCS, 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 ini WPCS. Terus kemudian ada WPCS language. Ini teks domainnya ya, kita masukkan WPCS juga. Nah, itu saya rasa yang perlu diganti. Silahkan kalau ingin diganti, Anda bisa bereksperimen juga sendiri mana nama-nama yang bisa kita ganti di situ. Ini adalah untuk tadi membuat menu yang ada di sini. Kemudian untuk kebutuhan yang lain ya, ini bisa saya buka untuk tampilan dari WordPress-nya. Kita visit aja ya site-nya di situ. Misalnya ini ada beberapa fungsi yang lain selain kita bisa mengisi form, yaitu bisa menampilkan formnya seperti ini. Nah, kan cukup menarik ya di situ, karena di sini kita punya list, misalnya list perusahaan. Kalau kita pengen tahu, di situ bisa kita read more seperti ini ya. Jadi tadi untuk menampilkan list perusahaan ini, itu nanti kita pakai bantuan ya, di situ bisa kita siapkan nanti satu form yang tadi kita buat di dalam XYZ PHP code. Nah, ini misalnya tadi our sponsor atau our partner ya, kita cek ini yang our partner. Nah, ini kalau kita pakai library PHP seperti ini, fungsinya adalah lebih kepada menampilkan. Kalau kita punya form yang ada di luar, ya misalnya seperti ini form untuk pencarian, ini form untuk pengisian. Nah, ini nanti untuk struktur formnya kita buat di dalam menu, atau kita buat di dalam, kalau di WP itu istilahnya page ya, page atau di dalam artikel. Kalau di sini saya masukkan di page ya, supaya nampil di halaman awal ini. Jadi saya masukkan di sini untuk HTML-nya itu form-formnya seperti ini, saya masukkan di bagian page atau di bagian artikel. Kemudian setelah itu tombol save-nya ini kita bisa atur. Di situ kita lakukan form action ya, kita lakukan form action-nya itu bisa kita masukkan script PHP di luar, maksudnya di dalam folder WordPress, tapi di situ di luar semua fungsi yang kita buat. Jadinya di sini perlu kita koneksikan sendiri ke database kita pakai satu file. Misalnya kita buat koneksi.php seperti itu. Jadi ini seperti membuat aplikasi PHP pada umumnya. Jadi kita perlu siapkan koneksi database. Tapi yang perlu kita masukkan di dalam form ini cukup struktur HTML-nya, dan nanti form action-nya kita mengarah ke file PHP yang mana. Jadi ini misalnya tadi yang bisa kita isi. Ini sekali lagi untuk fungsi menampilkannya yang ini ya.
Jadi kita bisa deklarasi global WPDB di situ. Terus kemudian di sini kita pakai struktur table. Kita tidak pakai library yang aneh-aneh, ya, tidak pakai tampilan bootstrap dan sebagainya. Dan di situ kita bisa masukkan ini script PHP seperti kita gunakan pada penggunaan PHP pada umumnya. Dan di situ ya karena saya mainkan di situ beberapa, ada sistem patching juga di sini kalau perusahaannya banyak. Ya ini sekali lagi adalah script untuk bisa melakukan pagination secara manual, ya hampir sama dengan script yang ada di dalam WPBC tadi. Dan di sini kita tampilkan semua list yang tadi sudah kita select, ya. Ini saya masukkan ke variabel alumni tadi yang kita select ini sesuai dengan limitnya, sesuai dengan pagination-nya. Ya, jadi di sini kita tinggal panggil aja WPDB get result. Nah, kalau misalnya di situ ada dua, ya, get var dan juga get result. Kalau get var ini kita bisa langsung dapatkan hasilnya. Kalau ini hasilnya dalam bentuk array, sehingga nanti harus kita iterasi dulu, misalnya seperti ini. Kemudian kita tampilkan tadi satu persatu, ya, yang kita pakai perpaduan ada logo perusahaannya tadi untuk menampilkan gambar. Kemudian ada detail link yang bisa kita klik. Nah, ini nanti akan mengarah di satu page atau satu artikel yang lain. Jadi di situ perlu kita siapkan dulu nanti page yang bisa kita pakai. Kemudian nanti akan kita beri satu detail, ya. Misalnya kalau kita klik ID 1 nanti ya di situ read more-nya akan mengarah ke ID 1. Nah, ini misalnya kita cek ini untuk yang partner detail, jadi juga dibantu dengan PHP snippet ini. Ya, kemudian di situ karena kita butuh ini, ya, butuh get ID, sama di situ kita butuh iterasi di database-nya di situ untuk melakukan select di satu DB tadi dengan ID sekian, sehingga di sini bisa muncul beberapa, ya, keterangannya di situ, logonya. Jadi nanti kalau diklik, ya, ini akan muncul nama, logo perusahaan dan linknya. Jadi sekali lagi ini peruntukannya untuk form yang kita buat di luar aplikasi yang ada di WordPress, ya. Jadi Anda bisa juga sih membuat satu plugin aplikasi yang bisa kita langsung tanam di sini dan kemudian bisa muncul dipanggil di luar sini. Ini untuk struktur tadi PHP snippetnya. Jadi sekali lagi ini silahkan, akan saya sediakan link, jadi Anda bisa melihat contohnya ini secara lebih detail. Dan setelah itu kita cek yang di bagian page-nya tadi. Ini tadi page-nya, ya. Di sini salah satu caranya adalah kita membuat form HTML. Nah, ini yang perlu kita masukkan, ya. Jadi di situ tadi nama snippetnya, cara memanggilnya seperti ini, ya. Ini tinggal kita pastikan saja di paragraf yang kita buat. Nanti form yang kita buat di PHP snippet itu nanti akan langsung muncul, ya. Kita lihat contoh yang lain. Ini misalnya yang partner. Nah, ini kita tinggal panggil aja tadi untuk partner dalam bentuk PHP-nya. Jadi kalau Anda punya kode snippet itu di bagian page-nya harus Anda panggil sesuai dengan namanya. Kemudian yang terakhir di sini saya jelaskan tadi adalah form yang ada di luar. Form yang ada di luar di sini saya letakkan di folder WP admin, ya, tapi betul-betul di luar. Jadi ini harus kita buat dulu koneksi, ya, seperti ini sesuai dengan database kita, password dan username-nya. Jadi salah satu kita lihat untuk proses alumni tadi, ya. Proses alumni ini adalah satu form action yang tadi kita set, dimana kita sudah buat formnya di dalam struktur PHP.
Kemudian di situ ya kita masukkan seperti biasa, include koneksinya apa, ya di situ. Kemudian ini seperti proses form ya, untuk save form ya di situ tadi prosesnya hampir sama ketika kita melakukan save yang di bagian plugin WPBC-nya. Tapi bedanya sekarang kita langsung masukkan query ya seperti ini, kita panggil pakai MySQLi query. Kalau tadi kita panggil pakai WPDB ya di situ bisa kita langsung pakai instance WPDB-nya, tapi kalau di luar seperti ini itu kita pakai koneksi database sendiri ya, jadi perlu kita siapkan ini yang form-form yang Anda buat seperti pada aplikasi PHP pada umumnya. Ya, saya kira itu cara untuk membuat plugin, dan juga di sini kita bisa buat satu aplikasi di WP tanpa Anda perlu membuat atau mendesain satu aplikasi PHP sendiri. Ya, kalau Anda tertarik dengan tampilan WP, di sini bisa langsung Anda pakai plugin-plugin tadi sebagai salah satu cara, ya salah satu kerangka, karena memang tampilan di WP ini akan lebih baik kalau memang Anda belum bisa mendesain struktur HTML-nya seperti apa. Anda bisa gunakan ini sebagai tools untuk membantu Anda membuat aplikasi. Jadi sekali lagi memang butuh di situ kemampuan lebih kalau memang Anda ingin mengkreasikan formnya itu terkoneksi dengan form yang lain. Ya memang butuh skill PHP di situ khusus ya untuk bisa menampilkan itu ada select yang tipenya join dan sebagainya. Misalnya kita butuh form di data master kita ya seperti apa, nanti kalau kita linkkan ya di situ tinggal kita kuasai query-query yang kita gunakan untuk menampilkan, dan juga untuk insertnya seperti apa, kalau insert di beberapa tabel itu seperti apa. Ya saya kira itu yang bisa saya tambahkan dari WordPress plugin ini.